adik-adik, apa kabarnya? Di kesempatan ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyerah walau kadang kita mengerti. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang kami memulai dengan ibadah kami. Kami minta Tuhan pimpin kami, tolong kami, sehingga kami bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita puji Tuhan. Kita akan satu pujian. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Yang takkan tergoyahkan, dia takkan
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan satu pujian, Tuhan adalah kekuatan bersama Dia tak akan goyah. Adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh kakak yang disampaikan, kami percaya semuanya berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, yang dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tunas remaja dan pelajar, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan, sekarang saatnya adik-adik semua siapkan hati, siapkan Alkitab, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini kakak Beni ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Bunyinya demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah adik-adik, Kak Beni kasih tema firman Tuhan kita hari ini adalah menjadi remaja yang bijaksana. Amin. Nah adik-adik, ini adalah doa seorang Musa. Musa ini adalah seorang abdi Allah. Seorang abdi Allah di mana Musa berdoa kepada Tuhan. Dia meminta supaya dia diberi hati yang bijaksana, supaya dia bisa memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Adik-adik, tentunya ini juga menjadi doa-doa kita, doa adik-adik dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi doa semua orang-orang percaya, terlebih kita yang masih muda-muda, adik-adik yang masih muda, ya kan? Dan perjalanannya masih panjang ke depan. Nah, adik-adik, nah tentu ini adalah suatu doa yang sangat luar biasa dari Musa, di mana dia meminta ya hati yang bijaksana, ya, supaya dia memperoleh pengertian. Nah adik-adik, di Alkitab juga mencatat sebagai seorang raja, ya sebagai seorang raja yang bijaksana dan penuh pengertian, untuk menjadi seorang raja Salomo juga meminta hikmat dari Tuhan.
meminta hati yang bijaksana. Nah adik-adik, Alkitab juga mencatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-12. Di situ di mana Salomo sebagai seorang raja, ia juga meminta hati yang bijaksana dan yang penuh pengertian, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, sehingga dia juga dapat menjadi seorang raja yang bijaksana, di mana dia memimpin bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Ada berapa poin yang akan kakak sampaikan bagi kita semua? Bagaimana atau seperti apa ciri-ciri seorang remaja yang bijaksana? Yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Di dalam Amsal 25 ayat 11, di situ dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi adik-adik, sebagai seorang remaja yang bijaksana, dia akan berpikir sebelum berkata-kata, supaya perkataannya jangan menyinggung orang lain, menyinggung teman-temannya. Alangkah baiknya kalau kita berpikir dahulu sebelum kita mengeluarkan perkataan. Perkataan-perkataan yang tidak baik perlu kita pikirkan. Jadi jangan sesudah kita mengeluarkan perkataan baru berpikir. Tetapi adik-adik, kita harus berpikir dulu. Pantas nggak perkataan-perkataan yang akan kita keluarkan? Apalagi di zaman sekarang, anak-anak muda gampang sekali mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau orang Jawa bilang, sering mengeluarkan perkataan-perkataan meso. Nah, ini adik-adik, ciri-ciri seorang anak Tuhan yang bijaksana, seorang remaja yang bijaksana, dia akan berpikir sebelum berkata-kata, supaya perkataan adik-adik tidak menyinggung orang banyak. Perkataan itu berbahaya adik-adik. Perkataan kita bisa membangkitkan seseorang, membangun semangat seseorang, bisa juga menjatuhkan semangat seseorang. Jadi kita perlu memperkatakan perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Oleh sebab itu, sebelum berkata-kata, kita harus berpikir dahulu. Itulah remaja yang bijaksana. Inilah ciri-ciri remaja yang bijaksana. Dia berpikir sebelum berkata-kata. Ya, adik-adik. Nah, poin yang kedua adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, orang yang bijak adalah orang yang berpikir dahulu baik-baik sebelum bertindak, tidak sembrono untuk bertindak, supaya ya ketika kita berpikir dahulu baru bertindak, ya hasilnya ya adik-adik akan mendapatkannya. Jadi nggak boleh asal bertindak, karena masa depan kita itu kita menentukan sendiri, ya. Atau kalau adik-adik mau memilih ya bertindak untuk berteman orang yang benar atau yang salah, tindakan adik-adik harus tindakan yang baik. Jangan sembarangan bertindak. Kita perlu bertanya kepada orang tua, apakah ini saya benar saya lakukan? Harus tindakan yang mencerminkan kalau kita ini, kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan. Jadi adik-adik, kita harus mencerminkan kalau kita ini anak Tuhan. Tindakan-tindakan kita harus tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, tindakan-tindakan yang menyenangkan orang lain. Jadi ini yang Tuhan mau. Kita harus bertindak, berpikir sebelum bertindak. Ya, karena kalau kita salah bertindak, kalau adik-adik salah melangkah, salah bertindak, adik-adik akan salah melangkah. Hasilnya akan adik-adik terima dan nanti adik-adik pasti menyesal. Seperti sekarang ya kan? Apa yang harus adik-adik lakukan di rumah? Jangan sampai di rumah adik-adik tugas-tugas dari sekolah yang diberi juga adik-adik abaikan, adalah tindakan yang salah. Jadi harus dilakukan dengan bijaksana. Nah, inilah adik-adik poin yang kedua, seperti apa dan bagaimana ciri-ciri anak Tuhan, ya, orang muda, remaja yang bijaksana. Yaitu dia berpikir dulu sebelum bertindak. Dia berpikir matang-matang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Seperti contohnya Esau. Esau adalah orang yang tergesa-gesa, orang yang gerusa-gerusu. Dia tidak berpikir dulu sebelum bertindak. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungannya. Nah, adik-adik, tidak berpikir panjang sehingga Esau
kehilangan hak kesulungannya. Karena dia tidak berpikir dahulu sebelum dia bertindak. Amin. Nah, adik-adik, itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Seorang remaja yang bijaksana, dia akan mempergunakan waktunya dengan bijak, dengan baik. Dia tidak membuang-buang waktu. Dia mempergunakan waktunya dengan baik. Dalam Efesus 5 ayat 16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi adik-adik mempergunakan waktu dengan bijak. Sekarang musim virus. Waktunya adik-adik di rumah pergunakan dengan baik. Jangan buang-buang waktu. Disinilah adik-adik diuji. Ya kan? Disinilah kita diuji adik-adik. Ya, apakah kita mempergunakan waktu dengan baik atau kita membuang-buang waktu? Waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukurin. Jadi jangan buang-buang waktu. Ya, jangan nanti adik-adik menyesal karena sudah membuang-buang waktu yang ada. Jadi harus mempergunakan waktu yang bijak dengan baik. Di rumah, tugas-tugas, kalau ada diberi dari sekolah, waktu yang ada adik-adik pergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jangan diabaikan. Ya, selesaikan dengan baik, dan setelah itu adik-adik boleh mempergunakan waktu yang sisa. Karena firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Iblis akan mencoba menggoda adik-adik. Kalau adik-adik sudah di tengah-tengah kondisi sekarang susah beribadah, kan waktu yang ada untuk mencari Tuhan, beribadah melalui ya ibadah streaming, ibadah online yang ada dari gereja. Adik-adik harus, supaya iblis tidak gampang mencuri waktu adik-adik, supaya waktu adik-adik yang ada tidak sia-sia. Nah, adik-adik, inilah contoh 3 poin yang bisa kakak sampaikan bagaimana ciri-ciri menjadi anak remaja yang bijaksana. Yang pertama tadi, yang berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Dan yang ketiga, mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Jadi adik-adik, ini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan buat adik-adik, buat kita semua. Ya, adik-adik boleh, ya adik-adik harus meminta kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada kita, itu hati yang bijaksana, hati yang penuh pengertian, supaya adik-adik, ya kita semua boleh membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang tidak perlu kita lakukan, mana yang harus kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak remaja yang bijaksana di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh memberkati banyak orang. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah video kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita dalam video yang berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.